buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga berkati adik-adik Abah dimanapun mereka berada, agar mereka fokus memuji memuliakan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ibadah kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, kita akan mengangkat sebuah pujian dari Terbit Matahari. Ayo kita pakai gerakan ya adik-adik, ayo kita puji Tuhan. Ikuti gerakan kakak. Cuit-cuit, pam-pam-pam, shalala. Cuit-cuit, pam-pam-pam, shalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus
Kris. Ayo Kak Kris. Halo adik-adik Aba, ketemu lagi dengan Kak Kris. Kak Kris akan menceritakan firman Tuhan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah memberkati adik-adik Aba yang akan menonton video sekolah minggu ini. Tuhan Kau berkati, dan guru-guru Aba Kak Kris yang akan menyampaikan cerita, Engkau juga memberkatinya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak ingin cerita firman Tuhan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Terdapat di Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Kita tidak perlu membacakannya dari 19 sampai 23, tapi kakak akan menceritakannya saja dengan bahasa yang sederhana agar adik-adik dapat mengerti, gitu, memahami. Adik-adik, orang kaya ini kita tahu dia memiliki harta yang banyak. Namanya orang kaya, dia memiliki harta yang melimpah, mempunyai rumah mewah, dan dia berpakaiannya ungu dan kain yang halus. Tetapi selain dia memiliki harta yang banyak, dia ini orang yang pelit. Dia tidak mau berbagi apa yang dia miliki. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain dan kepada orang miskin apa yang dia miliki. Sedangkan Lazarus yang miskin ini, dia tidak memiliki rumah. Dia hanya duduk di depan pintu gerbang orang kaya tersebut tadi. Dia hanya duduk, dan dia juga memiliki penyakit. Dia sakit borok di seluruh tubuhnya. Oke adik-adik, yang perlu kita pelajari dari cerita ini adalah Tuhan tidak melihat karena kamu kaya ataupun karena kamu miskin. Tuhan lebih senang melihat si Lazarus. Kenapa Tuhan lebih senang melihat Lazarus? Padahal dia itu tidak kaya, tidak memiliki rumah mewah. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan Lazarus. Dia itu percaya kepada Tuhan. Lazarus percaya kepada Tuhan, dan dia itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang dia alami, dan dia tidak memiliki rumah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan senangi. Bukan karena adik-adik kaya, tapi karena adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau berdoa, mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kalau adik-adik mau bantu orang tua di rumah. Salah satu yang perlu kita aplikasikan dalam cerita ini, yaitu kita perlu membantu orang tua. Kalau kita memang percaya kepada Kristus dan mengenal Tuhan, dan kita rajin berdoa, ayo tunjukkan kepada orang tua bahwasanya adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan, supaya orang tua senang, Tuhan pun juga senang. Oke adik-adik, demikian cerita dari kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kami pelajari dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kakak C. Kakak C. Halo adik-adik Abah. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Kris yang menceritakan tentang si kaya dan si miskin. Dan di saat ini kakak akan memberikan tugas buat kalian, tugas minggu ini. Tolong dengarkan baik-baik ya dan dicatat biar kalian bisa ingat dan dapat mengerjakannya dengan baik. Nah adik-adik, buat kelas kecil akan menghafal dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Nah adik-adik dapat membacakannya dengan bimbingan orang tua dan adik-adik juga dapat menghafalnya. Karena ayat ini tidak panjang kok adik-adik, hanya 2 kata saja. Untuk itu adik-adik membacakannya dengan bimbingan orang tua dan adik-adik dapat menghafalnya. Dan jangan lupa adik-adik juga harus melakukannya. Nah kemudian tugas buat kelas tengah dan kelas besar. Nah, tugas buat kakak-kakak kelas tengah dan kelas besar ini terdapat dalam Efesus 6 ayat yang kedua dan 3. Kakak ulangi sekali lagi. Efesus 6 ayat yang kedua dan yang ketiga. Nah, adik-adik bisa membacakannya, merenungkannya, dan adik-adik dapat melakukan apa yang difirmankan dalam Efesus 6 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini. Jadi apa saja yang harus dilakukan? Nah, apa saja yang diperintahkan oleh mama dan papa, adik-adik harus melakukannya dengan baik. Dan adik-adik harus membantu orang tua tanpa diperintahkan, disuruh. Jadi punya inisiatif sendiri. Nah, jadi tugas kelas tengah dan kelas besar ini jangan lupa ya, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Nah, demikian tugasnya adik-adik. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan kakak ingatkan lagi. Nah, tugas-tugas kita minggu lalu. Siapa saja yang sudah membuatnya atau pasti ada yang belum membuatnya. Untuk itu, tetap kita kerjakan tugas-tugas kita dengan baik dan kita bisa mengumpulkannya di satu buku atau di mana saja. Dan ketika kita udah bisa beribadah di gereja, kita dapat mengumpulkannya kepada guru-guru Abah. Nah adik-adik, sekian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Dadah.